itu sudah bersih Mi. Sudah bersih, keluar Mi cicilan berjalan, keluar Mi gaji karyawan, dan masih ada 79 juta, berarti wajib Maki untuk mengeluarkan zakat. Berapa yang dikeluarkan? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Ya, karena mungkin memang suara saya besar ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aydha khudh min amwalihim sadaqah tutahhiruhum wa tuzakkihim biha inna salatahum sakanul lahum wallahu sami'un alim. Sadaqallahul azim. Hadirin wal hadirat, sahabat Bikers Muslim Kabupaten Bulukumba, baik yang secara offline ataupun yang secara online. Semoga kita semua di bawah naungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan malam ini kita diberi nikmat kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di majelis ini. Demikian pula dengan nikmat iman dan takwa, sehingga semangat kita, iman kita, semoga kita bisa mempertahankannya dan terus berjuang agar iman kita tidak kendor, iman kita terus meningkat dengan kegiatan positif, kegiatan yang seperti ini yang kita lakukan secara terus menerus. Demikian pula salam dan taslim tak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengantar umat manusia dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Sahabat Bikers Muslim Kabupaten Bulukumba yang semoga dirahmati dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengawali majelis ilmu kita pada malam ini. Di beberapa kesempatan lalu pada bulan suci Ramadan, saya sempat mengikuti materi yang disampaikan oleh Wakil Ketua BMB terkait dengan zakat, sedekah dan infak. Kesempatan ini ya hanya sekedar mengingatkan bahwa Bikers punya UPZ, unit pengumpul zakat, kepada sahabat-sahabat Bikers Muslim Bulukumba dimanapun berada, bahwa Bikers punya UPZ, unit pengumpul zakat. Bagi siapa saja yang memang sudah memungkinkan untuk mengeluarkan zakat,
maka bikers siap untuk menghimpun. Ini kami sampaikan seperti ini karena tidak lepas dari tanggung jawab saya selaku Satgas yang diutus oleh Badan Amil Zakat Kabupaten Bulukumba. Saya berharap mudah-mudahan di kesempatan ini ada orang Bonto Bahari yang menyimak, berhubung kami ditugaskan di wilayah Bonto Bahari, ya, agar optimalisasi zakat bisa maksimal. Dari potensi zakat sebanyak kalau Bulukumba itu punya potensi zakat itu sebanyak 18 miliar, ya, punya potensi zakat 18 miliar, sementara yang bisa terkumpul itu masih 1,8 miliar, ya, ini masih jauh, ya. Kalau sebelum corona alhamdulillah itu ada aja sampai 2,2 miliar. Tapi setelah corona datang itu turun menjadi 1,8 miliar. Ya, tentu zakat apa yang kita keluarkan, ya, kalau arahan dari Badan Amil Zakat, yang pertama adalah zakat mal atau harta. Kalau cukup mi hartata 79 juta per tahun ya, per tahun. Dari mana itu yang 79 juta? Disetarakan dengan emas 85 gram. Sekali lagi disetarakan dengan 85 gram 1 tahun. Nah, harga emas sekarang yang antam yang belum dikelola itu 930 yang menjadi patokan di Basnas Pusat. 930 dikali 85 gram ya sekitar itu 79 juta. Coba saya kali ulang, 930.000 dikali 85, 79 juta 50 rupiah. Artinya kalau ada yang punya penghasilan ada yang punya saldo perdagangan, ya, atau zakat mal lainnya 79 juta itu sudah bersih nih, keluar nih cicilan berjalan, keluar nih gaji karyawan dan masih ada 79 juta, berarti wajib maki untuk mengeluarkan zakat. Berapa yang dikeluarkan? Ya 2,5%. Kalau ternyata cukup, ya silakan menghubungi siapa ketua OBZ Pak Bendahara? Ustaz Sudirman ya. Ustaz Sudirman. Demikian pula dengan penghasilan kita. Ya, ada namanya zakat profesi. Kalau cukup 79 juta per tahun berarti juga wajib. Kenapa? Karena ini membersihkan. Khudh min amwalihim sadaqah tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambil zakat mereka karena itu akan membersihkan jiwa mereka dan harta mereka, dan doakan mereka karena sesungguhnya doamu itu akan menenteramkan hati mereka. Wallahu samiun alim, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ini sekedar pengantar ya, pengantar sebagai tugas dari negara ya, satuan zakat, dan ini momen yang tepat untuk juga kami sampaikan seperti ini ya. Kalaupun nanti ada yang ingin bertanya, teman-teman ada yang ingin konsultasi, ya insyaallah siap selalu untuk ada kali-kali zakat atau apa seperti apa, ya nanti kita akan diskusi lebih lanjut. Ya, demikian pula dengan teman-teman yang ada di media sosial, ketika ingin konsultasi ya kita bisa ketemu di markas di sekretariatnya BNB Kabupaten Bulukumba. Kaum muslimin dan muslimat yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini
Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-Insyiqaq, fa amman utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Apa artinya? Fa amman utiya kitabahu biyaminih, bahwa orang yang menerima kitab amalnya pada tangan kanannya, ya, artinya bahwa ada orang yang menerima buku amalannya itu dengan tangan kanannya. Berarti kalau begitu ada juga orang yang menerima dengan tangan kirinya. Iya, ada. Karena ada yang menerima dengan tangan kanan, berarti ada pula yang menerima dengan tangan kiri. Nah, apa kata Allah? Fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Maka kelak di hari kemudian nanti, ya, terima kasih. Jazakallah. Fasawfa yuhasabu hisaban yasira, maka di hari kemudian mereka itu dimudahkan dalam hisab. Dimudahkan dalam perhitungan hisabnya. Hasibu anfusahum qabla an tuhasabu. Dalil ini menekankan kepada kita bahwa kalau ingin, ya kayaknya harus lebih jauh sedikit. Kalau ingin amalnya lebih enteng dimudahkan dalam perhitungan, maka hasibu anfusahum qabla an tuhasabu. Harus sering-sering mengintrospeksi diri. Harus sering-sering mengingat akan dosa-dosa kita. Ya, selamat datang Om. Ya. Harus sering-sering mengingat kesalahan-kesalahan kita. Kita upayakan, ya, jangan sampai dilalaikan oleh kenikmatan dunia. Jangan sampai kita dilalaikan oleh kesibukan dunia, sampai kewajiban kita kepada Allah itu terlalaikan. Kita tahu bahwa Allah itu tidak pernah lengah. Allah tidak pernah lalai dengan segala kebesarannya. Ya, Allah begitu sayang dengan kita. Sampai pun seberapa banyak dosa kita, seberapa banyak kekhilafan kita, ketika ada keinginan untuk selalu mengintrospeksi diri, maka sebanyak apapun itu Allah akan memaafkan itu. Nah, itulah sehingga disebutkan bahwa Allah begitu besar kasih sayangnya. Allah begitu besar cintanya. Apalagi kalau di hari kemudian kita menerima amal kita dengan tangan kanan kita, Masya Allah. Saya kira siapapun pasti menginginkan itu. Bukan hanya orang baik-baik, ya. Orang jahat pun ya pasti mereka mau terima dengan tangan kanannya. Karena itu adalah jaminan. Mereka akan dipanggil oleh Allah. Mereka akan dipanggil oleh Allah dengan panggilan kasih sayang. Akan digolongkan kepada keluarganya. Siapa keluarganya? Adalah orang-orang yang cinta dengan Allah. Di ayat selanjutnya, wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Kemudian mereka akan dikembalikan wa yanqalibu ila ahlihi, kepada keluarganya, bersama dengan keluarganya. Siapa keluarganya? Adalah orang-orang yang beriman, yang selalu mengingatkan dia dalam kebaikan, yang selalu mengajak dia kepada kebaikan. Kalaupun dipaksa, ya, sesekali dipaksa, ya itu tidak masalah. Ya, karena bukan itu yang dimaksud ayat la ikraha fid din, bahwa tidak ada paksaan dalam agama. Bukan itu yang dimaksud.
Karena yang dimaksud la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama, adalah bagi non-muslim diajak masuk ke Islam. Itu tidak ada paksaan. Tapi kalau sudah berislam, ya, sudah mengenal agama ini, agama Islam, maka ya butuh paksaan, dipaksa-paksa, kalau perlu dipaksa. Kenapa dipaksa? Karena jangan sampai dengan dipaksa Allah rahmati kita. Iya. Kita paksa diri kita untuk datang bermajlis, kita paksa diri kita untuk bersilaturahim, kita paksa diri kita untuk berjamaah, kita paksa diri kita dengan segala kebaikan-kebaikan itu, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Kalaupun harus dipaksa, ya dipaksa. Kenapa? Karena innamal ajru biqadaril masyaqqat, sesungguhnya pahala itu ya sesuai dengan beratnya sesuatu dilakukan. Ya. Sahabat bikers dimanapun berada, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu merahmati kita. Urusan syurga, ya, itu terpulang daripada kasih sayang Allah, terpulang daripada kebesaran Allah. Karena bagi orang yang masuk ke dalam syurga Allah, bukan hanya ditentukan oleh seberapa banyak kebaikan yang dia lakukan, seberapa besar kebaikan yang dia lakukan, tetapi kebesaran rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala itu turun berdasarkan dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mungkin sering mendengar bahwa ada orang meninggal, sama sekali dia belum pernah melakukan kebaikan, melakukan kewajibannya dari Allah, ternyata dia masuk ke dalam surga. Di kisah yang lain ada seorang muazzin kurang lebih 30 tahun memanggil orang datang melaksanakan salat, menjadi muazzin di satu masjid, tapi ternyata dia meninggal dalam keadaan murtad. Wa na'udzubillahi min dzalik. Maka selain semangat yang kita siapkan dengan berbagai motivasi, ya kita juga mengharap ridhanya Allah. Semoga Allah meridhoi setiap langkah-langkah kita.